Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan, karena Engkau buktikan dengan Engkau mati bagi setiap kami. Itu sebabnya malam ini kami bisa mengatakan, kalau kami milik-Mu Tuhan, selamanya milik-Mu. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Angkat tanganmu, tanda berserah, come on. Ku milik-Mu, oh Jesus. Yes, I am yours. Yes, I am yours. Thank you, Jesus. We worship You. Come on, we sing, I am yours. I am yours, now forever, in Your grace.
diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Allah kita luar biasa, amin. Berkat dan kasih-Nya tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Penyertaannya sempurna dalam hidup kita, amin. Boleh saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Serukan haleluya, haleluya. Katakan kiri kananmu, Allah kita sungguh baik. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita datang memuji Allah kita. Kita mau berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh berada di tempat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap orang berharap kepada Engkau. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Sekalipun Tuhan sepertinya tidak ada jalan di depan kami, tetapi Engkau Allah yang senantiasa membukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan pertolongan bagi setiap orang yang berseru kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan, karena kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Biarlah hati kami penuh dengan sorak-sorai, mulut kami penuh dengan puji-pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Setiap yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kasih tahu kiri kananmu, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Yes. Kita mau menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan, amin. Karena Dia Allah yang layak menerima segala pujian. Katakan, menaikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan kasih-Ku untukmu. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan. Ayo sama-sama katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Oh, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan. Ayo semua naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab perbuatannya ajaib dalam hidup kita, amin. Di dalam hidupku tiada terukur, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum. Ayo semua katakan kepada Tuhan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku.
terbaik bagi Dia. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Oh Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya kami berikan bagimu Tuhan, hati kami seutuhnya untukmu. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang menyertai setiap kita, Dia Allah yang mengasihi setiap kita, Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasanya tercurah di tempat ini. Amin. Yes. Senantiasa denganmu Tuhan, kami akan berjalan. Yes. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan. Semua lebih lagi puji Dia sumber kekuatan kita. Denganmu Tuhan, sumber berjalan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragu akan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Dia tuntun langkah kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Ayo semua serukan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasanya tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Dia pegang hidup kita. Amin. Oh Jesus, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Dia tuntun langkah kita. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan
syukur padamu Tuhan. Kasih-Mu bagi setiap kami melimpah dalam hidup kami. Haleluya Jesus. Haleluya. Mari dengan tenang saudara boleh duduk kembali. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Tuhan, Kasih-Mu besar, Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau selamatkan. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas Segala kebaikan, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. selamanya. Mari lebih lagi angkat suaramu. Katakan, Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. segenap hati kami Tuhan Segenap hatiku menyembah-Mu,
kasih-Mu Tuhan, Engkau nyatakan bagi setiap kami yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah basyandara labayarabu, biarlah basyandara labayarabu. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Bersyukurlah atas kesetiaan-Nya. Bersyukurlah kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidupku. Ketika engkau mengucap syukur, oh Allah bekerja di tengah-tengah kita. Ketika engkau bawa korban syukur-Mu kepada Tuhan, ketika Allah disenangkan, Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidupku. Biarlah basyandara biarlah basyandara haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, sebab Engkaulah Tuhan satu-satunya di hidup kami. Kami mengasihi-Mu, kami merindukan Engkau di tengah kami Tuhan. Kami rindukan kasih-Mu, kami rindukan hadirat-Mu melawat setiap kali. Kami rindu menyembah-Mu. Mari angkat suara kita menyembah Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, berikan pujian bagi Dia. Pagi ini hanya satu nama yang dimuliakan, nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang telah menjadikan engkau dan saya lebih dari pemenang, nama yang telah memberikan kekuatan, nama yang menjadikan setiap kita hari-hari ini boleh tetap kuat, tetap tegar, tidak tergoncangkan, tidak terkalahkan. Dia dimuliakan, Dia ditinggikan, Dia diagungkan selama-lamanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakan, katakan ditinggikan, ditinggikan. Sama-sama katakan pada Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Angkat suara kita, muliakan Dia. Haleluya. Dia yang berkata, Dia yang berkuasa, dan Dia yang layak dimuliakan selama-lamanya. Amen, amen. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi sama-sama kita berikan pujian, sorakan haleluya. Yesus dimuliakan selamanya. Ditinggikan, Engkau Raja di atas segala raja. Dimuliakan selama-lamanya. Kami nyatakan sama-sama, Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Dia yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Engkau Raja.
Mari angkat suara kita, muliakan Dia. Tinggikan Dia dengan puji-pujian. Tinggikan Dia dengan sorak-sorak. Yesus layak dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya umat Tuhan lebih lagi Engkau dapat lakukan bagi Yesus Kristus Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dia layak dimuliakan selama-lamanya. Angkat suaramu, muliakan Dia. Angkat suaramu, tinggikan Dia. Haleluya. Dia melawan engkau dari tempat ini sampai ke rumah-rumah. Dia memenuhi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Dia memenuhi setiap kita dengan kuasa-Nya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudaraku, katakan kepada Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Minta pengurapan Roh Kudus pagi ini. Minta pengurapan Roh Kudus atas hidupmu. Minta engkau dipenuhi Roh Kudus. Minta engkau dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memampukan kita hari-hari ini untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah badai yang menerpa, di tengah goncangan, di tengah kesulitan. Dialah segalanya, Yesus segalanya. Roh Kudus penolong, Roh Kudus kekuatan, Roh Kudus penghibur yang memampukan engkau untuk berjalan, untuk menghadapi segala keadaan. Bersama Roh Kudus engkau dapat melewati badai, engkau dapat menghadapi badai. Haleluya. Terus minta pengurapan Roh Kudus. Urapi kami, urapi kami, urapi kami. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah. Urapi kami. Urapi kami. Haleluya. 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 Mari angkat dua-dua tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap kita yang ada di ruangan ini maupun engkau yang ada di rumah-rumah. Keadaan tidak bisa menghentikan Tuhan bekerja atas hidupmu. Sebab Dia telah menetapkan engkau dan saya pada hari-hari ini. Kalau kita ada di masa-masa ini, kita ada di musim ini, saya yakin dan percaya Tuhan telah menetapkan setiap kita. Dan pastinya Dia punya rencana yang besar melalui hidupmu. Dia punya rencana yang luar biasa atas kehidupanmu. Ketika engkau memandang kepada Tuhan, engkau menyadari Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat yang menyertai engkau. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa yang berjalan bersama engkau. Dia sedang berkata kepada setiap kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih untuk orang-orang yang luar biasa yang masa-masa ini boleh kami bersama-sama. Kami percaya masa ini adalah masa lawatan, masa ini adalah masa keajaiban. Masa ini adalah masa di mana Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat atas kami. Ketika ada hati yang haus lapar akan Engkau, kami dipenuhi Roh Kudus. Kami dipenuhi Roh Kudus. Engkau yang ada di ruangan ini dan di rumah-rumah, katakan sama-sama, aku dipenuhi Roh Kudus, aku diurapi Roh Kudus, aku dipenuhi Roh Kudus, aku diurapi oleh Roh Kudus. Dia memenuhi engkau, Dia memenuhi engkau, Dia mengurapi engkau, Dia menjadikan engkau menjadi alatnya yang tangguh, alatnya yang tidak tergoncangkan. Oh, mari sama-sama sorakan haleluya, haleluya, oh haleluya. Lihat hidupmu bersama dengan Tuhan, kau lebih dari pemenang. Lihat hidupmu melangkah bersama Tuhan, engkau mengalami terobosan yang besar. Lebih lagi berikan pujian, lebih lagi sembah Dia. Oh, lama-lama bila waktu-waktu ini kita mau lebih lagi intim dengan Tuhan, lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, lebih lagi mencari wajah Tuhan, lebih lagi upgrade imanmu, lebih lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Biarlah hidupmu dikobarkan, dibangkitkan, menyala-nyala. Oh,
Engkau bersama kami. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan, karena Engkau ada bersama kami. Oh haleluya. Oh rabasyana laba 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 syana laba 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 laba. Oh ya rabasyana bara 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 bara. Syana bara 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 bara. Kita bara 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 syana bara bara bara. Bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu. Oh rabasyana rabasyana bara bara. Tidak ada basyana bara 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 bara. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Lawat kami, penuhi kami. Kami percaya Kau ada bersama kami. Sekali lagi umat Tuhan, mari teriakan, serukan, haleluya. Serukan, berikan pujian buat Dia, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini, lawatan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan atas kami. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, roh kami dibangkitkan. Hari-hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kami percaya perkara besar terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, untuk sebentar kami akan menerima pesan Tuhan, firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Hanya satu nama yang ditinggikan, di dalam nama Yesus. Nama Yesus, di atas segala nama, Dia ditinggikan, Dia dimuliakan, Dia diagungkan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Dari kota Singkawang, Yesus dimuliakan. Dari kota Singkawang, Yesus Kristus ditinggikan. Singkawang diberkati Tuhan. Singkawang ada pelindungan Tuhan. Segala sakit penyakit samar kami menolak dari kota ini. Dan kami nyatakan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi pada setiap orang yang mengalami sakit oleh bilur-bilur Yesus. Kesembuhan terjadi ketika mereka berseru kepada Tuhan. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, dan hati mereka menjadi percaya kepada Yesus. Haleluya. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami akan terima saat ini bersama-sama. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan lagi sekali yang paling meriah. Teriakan haleluya. Sorakan haleluya. Oh, teriakan. Mari umat pemenang lebih lagi. Bangkitkan rohmu, bangkitkan semangatmu. Haleluya. Ya, sebelum duduk saudara lihat dulu orang-orang di sekitar saudara, bilang sama dia, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat. Lambaikan tangan saudara buat setiap mereka. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi sekali yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk kembali. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa, lebih dari pemenang. Sama-sama katakan yes. Boleh beri tepuk tangan buat para pelayan yang melayani di ibadah pagi. Lebih lagi saudaraku, kita berikan apresiasi buat setiap mereka. Yuk tepuk tangan loh yang meriah. Mari lebih lagi. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Coba lihat sebelah saudara, bilang wajah-wajahmu wajah yang lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, senang kembali bisa berjumpa dengan saudara di minggu yang kedua di bulan November. Bulan depan saudara kita sudah masuk di Desember di 2020. Artinya saudara, tidak lama lagi kita akan meninggalkan 2020 dan masuk di 2021 saudara. Dan pastinya kita menyadari bahwa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, penggantian hari, pergantian bulan, keadaan yang kita hadapi semakin berat
Tapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bilang sama sebelah saudara, bersama Yesus. Pastikan orang di sebelah saudara selalu bersama Yesus. Amin. Nah, sedang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang di rumah-rumah juga sama-sama teriakan haleluya. Lagi haleluya. Haleluya. Yes, lebih lagi, lebih lagi. Amin. Amin. Saudara, saya akan selalu mengajak saudara untuk bersorak. Kenapa saudara? Masa-masa ini kunci kemenangan bagi setiap orang percaya adalah bersorak. Mungkin saudara berkata, kok bersorak? Iya, saudara mau ngomong apa lagi? Halo, mau ngomong apa lagi? Mau doa model apa lagi saudara? Ya, yang paling gampang, yang paling sederhana adalah bersorak saudara. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara bersorak dengan percaya kepada Yesus, bersorak dengan iman, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu teriakan haleluya. Boleh berdiri sebentar, sorakan haleluya. Lagi haleluya. Lagi haleluya. Angkat dua-dua tangannya. Sama-sama bilang, Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Yang di rumah juga bersorak seharusnya. Sampai kucing piaraannya, anjing piaraannya bangkit juga ikut bersorak. Nah, saudara, kenapa sih kita harus banyak bersorak hari-hari ini dan banyak berbahasa roh buat saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, terus minta dibaptis Roh Kudus, terus minta diberikan karunia bahasa lidah, karena saudara ini merupakan kunci untuk kita bisa bertahan hari-hari ini di masa-masa yang berat, di masa-masa yang sulit. Ketika saudara bangun manusia roh saudara, saudara tidak tergoncangkan. Amin. Nah, saya percaya tahun ini kita akan mengakhirinya dengan tetap bersuka cita dan Tuhan dimuliakan. Ketika kita masuk di tahun 2021 nanti, kita akan lihat lagi terobosan yang dahsyat Tuhan akan kerjakan atas hidup kita. Yang percaya boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ini ibadah pertama. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema janganlah khawatir. Sama-sama bilang janganlah khawatir. Boleh bilang sama di sebelah saudara, orang di sebelah saudara bilang sama dia, lu jangan khawatir. Ya, hari-hari ini banyak orang dengan berbagai hal yang terjadi menyebabkan banyak orang, dengan goncangan yang terjadi menyebabkan banyak orang apa? Yang usianya sudah di atas 30 belum mendapat pasangan hidup juga jadinya. Halo. Biasanya kalau di sore lebih banyak anak muda. Jadi kalau di sore kalau bilang pasangan hidup, jodoh lebih semangat saudara. Lebih liar dia. Karena itu memang kebutuhan pokok katanya. Kasih tahu sama sebelah saudara, yang pagi aman. Tapi saudara jangan tenang-tenang lah. Iya, saudara harus lebih liar lagi. Lebih semangat maksud saya saudaraku ya. Jangan selalu lebih liar, ampun deh. Maksud saya lebih semangat. Bilang sama sebelah saudara, lebih semangat lagi. Iya, mana dong suaranya saudaraku? Ya, lebih lagi dong. Haleluya. Ini sih tepuk tangan yang baru makan setengah piring. Boleh lebih lagi? Amin. Haleluya. Baik, kita lihat Alkitab kita. Matius 6 ayat 25-26 loncat ke 33-34. Temanya adalah janganlah khawatir. Sama-sama bilang, saya tidak boleh khawatir. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 25-26 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ayat ini yang bicara adalah siapa? Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, Yesus yang ngomong.
Ya, nah di sini katakan Yesus berkata kepada saudara dan saya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan hidup kita, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Mana suara saudara? 26 sama-sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun apa? Diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bilang sama sebelah saudara, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung tersebut? Artinya saudara, burung yang tidak ada harganya, burung yang terbatas saudara, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi tunjuk wajahnya, apalagi kamu. Saudara dan saya di mata Tuhan dibanding burung, kita lebih penting atau burung lebih penting? Oh, ada yang bilang burung lebih penting, karena ada banyak burung yang mahal sekarang. Saya tanya lagi saudara, mana yang lebih penting? Burung di mata Tuhan atau saudara di mata Tuhan? Wah, ini saya ada di depan, bukan kuburan kan ya? Mana yang lebih penting? Burung di mata Tuhan atau saudara di mata Tuhan? Siapa yang percaya dia lebih penting? Siapa yang percaya dia lebih berharga? Siapa yang percaya dia lebih luar biasa? Ayo dong, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Ayat 33 dan 34 berkata seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Buat yang masih jomblo, cari Tuhan, cari kerajaan, jodoh ditambahkan. Ya, bilang sama-sama, ditambahkan. Tapi cari siapa dulu? Cari siapa dulu? Cari doi dulu atau cari Tuhan? Cari dia yang kecil atau cari dia yang besar? Sama-sama bilang cari Tuhan dulu ya. Ayat 34 berkata, sebab itu janganlah apa? Kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari. Alkitab berkata kepada saudara dan saya, janganlah khawatir. Dengan berbagai keadaan yang sedang terjadi, ada banyak orang jadi khawatir. Baik dia orang Kristen maupun bukan orang Kristen, semua ngalami yang namanya khawatir. Kenapa khawatir? Karena berbagai hal sedang terjadi. Berbagai keadaan sukar sedang dihadapi. Akhirnya apa? Timbullah kekhawatiran. Khawatir itu normal, tetapi dikuasai kekhawatiran itu yang tidak boleh, saudaraku. Tanya sama sebelah saudara, lu khawatir atau dikuasai kekhawatiran? Beda, saudara. Orang yang khawatir, dia sadar itu tidak baik, dia akan bangkit, saudara. Orang yang dikuasai kekhawatiran, saudaraku, wow, dia selalu ada di dalam kekhawatiran, saudara. Lihat apa saja saudara dia khawatir, saudaraku. Pergi keluar rumah, saudara, dia dikuasai kekhawatiran, saudaraku. Dia ingatnya kompornya belum dimatikan. Nanti kalau meledak gimana? Oh, anjingnya belum dikasih makan, ya kan? Oh ini, oh itu, saudara. Bilang sama sebelah saudara, itu orang yang dikuasai kekhawatiran. Saudara yang ada di sebelah saudara sama seperti itu enggak? Ke gereja lagi dengar khotbah, wah Durima gimana nih? Jangan-jangan ada maling nih. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, saudara. Itu namanya dikuasai kekhawatiran, saudara. Jangan dikuasai kekhawatiran, saudara. Nah, saudaraku, persoalan terbesar di dalam hidup kita, hidup manusia, saudara, bukan persoalannya, bukan masalahnya, bukan tantangannya. Persoalan yang terbesar adalah kekhawatiran, saudaraku. Karena kalau kita tidak khawatir masalah apapun, kita bisa menerobosnya. Kalau kita tidak khawatir tantangan sebesar apapun, kita bisa menghadapinya. Kalau kita tidak khawatir mau masalah persoalan besar, kita cakap menanggungnya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya Yesus berkata, jangan khawatir.
Jadi yang menjadi persoalan terbesar hari-hari ini adalah kekhawatirannya saudaraku. Karena ketika kita khawatir saudara, kita akan menjadi orang yang tidak tenang dalam hidup. Betul apa betul? Makanya Yesus bilang apa? Jangan khawatir. Jangan kita khawatir. Karena kalau kita khawatir, hidup kita tidak tenang. Betul apa betul? Kemana-mana merasa nggak tenang, nggak aman saudaraku. Apalagi hari-hari ini saudara. Untuk cari orang yang tenang itu susah saudara. Padahal Yesus bisa tidur di mana tuh? Ketika ada badai saudara. Di kapal saudaraku. Dan dahsyatnya lagi saudaraku, waktu Yunus ditelan sama ikan besar saudaraku, Alkitab juga berkata di ikan besar itu, di perut ikan dia doa saudara. Di perut kapal sama di perut ikan yang pastinya lebih nggak enak di mana? Di mana? Tapi dahsyatnya di perut ikan Yunus doa. Ya, kalau saudara lihat gambar-gambar yang lama saudaraku ya tentang Yunus di perut ikan, itu ada gambar Yunus doa di perut ikan ada lilin. Anak-anak berkata, makanya dia dimuntahkan karena ada lilin di dalam. Kepanasan si ikan besar saudaraku, itu penyesatan itu. Tapi saya nggak persoalkan itu. Tetapi saya mau berkata, di tengah goncangan, di tengah keadaan yang tidak nyaman, dia doa saudaraku. Dia doa saudara. Nah, ketika saudara dan saya khawatir, kita nggak tenang akan hidup ini saudara. Makanya jangan, bilang sama sebelah saudara, jangan khawatir. Nah, orang yang juga dikuasai kekhawatiran saudara, dia punya hidup nggak bahagia saudaraku. Dia nggak akan mengalami kebahagiaan. Yang ketiga, orang yang dikuasai, dikendalikan oleh kekhawatiran saudaraku, hidupnya saudaraku tidak akan bertumbuh dalam iman saudara. Coba lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, lu jangan khawatir deh. Ya, tidak bertumbuh dalam iman. Kita lihat ayatnya saudaraku, Lukas 8 ayat 14 berkata seperti ini, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman. Semua dengar firman kan? Firman harusnya apa? Bertumbuh kan? Amin. Nah, di situ dikatakan lagi, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan dunia, sehingga apa? Mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kekhawatiran itu pembunuh iman, saudara. Dan kekhawatiran juga, saudaraku, mengundang roh jahat masuk dalam hidup kita, mendatangkan penyakit, saudara. Kita lihat, saudaraku, ayatnya. Amsal yang ke-12 ayat 25 berkata seperti ini. Kekhawatiran akan mengundang sakit penyakit. Kekhawatiran akan mengundang setan atau roh jahat masuk dalam tubuh kita, saudara. Jadi jangan khawatir, saudara. Bahaya kekhawatiran itu. Amsal 12 ayat 25 berkata seperti ini, 2-3. Kekhawatiran dalam hati apa? Membungkukkan orang. Haleluya. Tetapi perkataan yang baik apa? Menggembirakan dia. Nah, intinya adalah kekhawatiran akan mendatangkan penyakit. Kekhawatiran akan mengundang setan bekerja dalam hidup kita. Kekhawatiran akan mendatangkan setan menaruhkan penyakit. Karena orang kalau khawatir pasti ujungnya akan sakit, saudara. Halo, siapa yang mau bebas dari kekhawatiran? Ayo, mana suara saudara? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi jangan khawatir. Makanya Yesus berkata, janganlah engkau khawatir. Bahkan juga Rasul Petrus menasihatkan kita, saudaraku, serahkanlah segala khawatir kita kepada Tuhan. Karena bahaya kalau kita dikuasai kekhawatiran. Membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak bahagia, membuat iman kita tidak bertumbuh, dan mendatangkan penyakit. Siapa yang mau jadi rumah sakit rumahnya, di hidupnya, tubuhnya? Gak ada yang mau kan? Oh, gak ada yang angkatan, berarti pada mau. Siapa yang mau tubuhnya jadi rumah sakit? Gak ada yang mau, bilang sama dia, jangan khawatir. Iya, jangan apa? Khawatir, saudaraku. Jadi kekhawatiran itu membahayakan. Nah, untuk itu saudara dan saya harus kalahkan kekhawatiran. Sama-sama bilang, saya harus kalahkan kekhawatiran.
kita harus kalahkan kekhawatiran. Kita harus hentikan kekhawatiran dalam hidup kita. Kita harus taklukkan kekhawatiran. Katakan amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Siapa yang hari-hari ini mau bebas dari kekhawatiran? Mau kalahkan kekhawatiran, mau hentikan kekhawatiran, mau taklukkan kekhawatiran, katakan amin. Haleluya. Nah, saya mau bagikan dua hal buat kita pagi hari ini, saudara. Yang pertama, mengapa kita tidak perlu khawatir hari-hari ini. Nah, saudara, ada 3 alasannya mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang pertama adalah karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengatur dan menjamin akan hidup kita. Saya ulangi. Yang pertama, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengatur dan menjamin akan hidup kita. Kita menyembah Yesus yang hidup. Amin. Mana suaranya nih? Kita menyembah Yesus yang hidup. Kita menyembah Yesus yang dahsyat. Kita menyembah Yesus yang luar biasa. Yesus mengatur hidupmu. Yesus menjamin hidupmu. Katakan amin. Sama-sama bilang, Yesus mengatur hidupku. Yesus menjamin hidupku. Nah, kalau dia yang mengatur, dia yang menjamin, untuk apa khawatir? Jangan dikuasai kekhawatiran, saudara. Karena kita punya Yesus yang mengatur hidup kita, yang menjamin hidup kita. Kalau dia mengatur, bagian kita apa? Taat. Kan dia yang ngatur, saudara. Dia mau suruh kita kemana, ikut aja. Dia suruh kita apa, ikut aja. Taat, saudaraku. Maka saya pastikan hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Alasan yang kedua mengapa kita tidak perlu khawatir. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberkati dan memelihara hidup kita. Mana suaranya nih? Oh, atau belum dengar, saudara? Alasan yang kedua mengapa kita tidak perlu khawatir. Karena Yesus memberkati dan Yesus memelihara hidup kita. Mana suaranya? Sama-sama katakan, saya diberkati. Saya dipelihara Tuhan. Loh, Alkitab berkata dia datang memberikan hidup, dan hidup dalam apa? Kelimpahan. Artinya, saudara, ketika engkau percaya kepada dia, dia yang memastikan Anda dan saya diberkati dan dipelihara oleh dia. Katakan amin. Makanya jangan khawatir, saudara. Alasan yang ketiga mengapa kita tidak perlu khawatir, saudaraku. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyertai dan memberi kemenangan. Saya nggak peduli saudara hadapi apa hari-hari ini. Saudara menghadapi masalah, tantangan apa hari-hari ini. Yang saya perlu beritahukan kepada saudara, dia adalah Allah yang menyertai. Dia adalah Allah yang memberkati, memberikan kemenangan buat setiap kita. Katakan amin. Mana suaranya? Sorakan haleluya. Mana lebih lagi, lebih lagi. Katakan Tuhan menyertai saya. Katakan Tuhan memberi kemenangan buat saya. Jadi ketika engkau bangun pagi, ucapkan itu, saudara. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, Tuhan memberi kemenangan. Itu akan menjadikan kita menyala dan menyala di dalam Tuhan. Mana suaranya? Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Bagaimana agar kita tidak khawatir? Nah, di poin ini saya akan agak lama dikit, saudara. Bagaimana agar kita tidak khawatir? Tanya sama sebelah saudara, lu masih khawatir nggak? Tanya sama belakangnya deh, kamu khawatir nggak? Ada yang khawatir dengan pakaian, ya, ada yang khawatir makan minum, ada yang khawatir sampai hari ini masih kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Nah, kalau ada yang khawatir, saudaraku, hari ini mulai kita lihat apa yang harus kita lakukan, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimanakah agar kita tidak khawatir? Yang pertama, ada 2 alasannya. Alasan yang pertama adalah perbaiki prioritas hidup kita yang utama. Perbaikilah prioritas hidup kita yang utama. Apa hidup kita yang utama? Kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-33. Ayat Matius 6 ayat 33 berkata seperti ini. Carilah apa? Dahulu
Halo, tetapi carilah apa? Dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, yang kedua, bagaimanakah agar kita tidak khawatir? Kita harus memprioritaskan yang terutama dalam hidup kita. Apa yang prioritas utama dalam hidup kita? Adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang terutama, kalau Tuhan yang terpenting dalam hidup kita, maka Dia akan ada dalam posisi yang terutama dalam hidup kita. Kalau Dia dalam posisi yang terutama dalam hidup kita, saya pastikan saudara tidak akan khawatir. Tapi kalau yang saudara dan saya tempatkan adalah makan, minum, pakai, semua yang tadi kita sudah baca, saudara, itu menjadi yang utama, pastinya akan khawatir, saudara. Karena semuanya itu akan lenyap. Semuanya itu, saudara, bicara penyediaan. Seharusnya saudara dan saya memahami bahwa bukan fokus kita adalah penyediaannya, tapi fokus kita adalah pemberi penyediaannya. Siapa dia pemberinya? Adalah Tuhan. Kalau ada Tuhan di hidup saudara dan saya dan Dia menjadi tempat yang terutama dalam hidup kita, saya percaya kita akan keluar dari kekhawatiran. Kita akan menghentikan kekhawatiran menguasai hidup kita dan kita akan menaklukkan kekhawatiran yang coba mau menguasai hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Apa yang menjadi prioritas kita hari-hari ini? Halo? Ada orang di sini? Nah, apa yang menjadi prioritas kita? Kalau pasanganmu yang menjadi prioritas yang terutama, saudara, Anda akan khawatir. Dia keluar rumah khawatir. Dia nggak ada kerjaan khawatir, saudaraku. Tapi kalau Tuhan menjadi yang terutama, maka ada apapun yang kita hadapi, kita akan datang kepada Tuhan. Kenapa kita datang kepada Dia? Karena kita tahu Dia yang mengatur dan Dia yang menjamin hidup kita. Halo, mana nih umat pemenang? Suara saudara mana nih? Haleluya. Dia yang menjamin, Dia mengatur hidup kita. Ya adalah Tuhan. Ketika kita mulai dikuasai kekhawatiran, kita datang kepada Dia. Kenapa? Dia menjadi utama dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan itu penting, pastinya Dia akan menjadi yang terutama. Kalau Tuhan itu penting, Dia akan menjadi yang apa? Utama. Pastinya kita akan apa? Selalu cari Dia. Kalau uang yang terpenting, maka uang yang akan dicari. Betul-betul. Kalau sesuatu yang ada di dunia ini yang saudara inginkan, ada orang yang menginginkan pakaian yang bermerek, saudaraku. Oh, saudara, dia kejar itu pakaian, saudaraku. Ketika dipakai, saudaraku, warnanya aja aneh, saudaraku. Tapi bagi dia nggak jadi masalah, yang penting kan mereknya. Betul-betul. Dibanding pelangi, lebih cakep pelangi warnanya, saudara. Bilang sama sebelah saudara, kamu kejar apa hari-hari ini? Ada orang, saudaraku, yang dikejar adalah kendaraan. Wah, kalau dia punya kendaraan itu, saudara, dia merasa gimana hidupnya, saudara. Kalau itu penting, itu akan kita kejar. Tapi saya mau berkata, itu yang menyebabkan kita khawatir. Coba senggol sebelah saudara, senggol dia, bilang sama dia, apa yang terpenting dalam hidup? Itu yang akan membuat engkau khawatir, saudara. Tapi kalau Tuhan menjadi yang terpenting dalam hidup kita, saya pastikan ketika dunia mau mencoba membuat kita khawatir, kita punya tempat yang tepat untuk kita berseru kepada Dia. Kita punya tempat yang tepat untuk kita memohon kepada Dia. Kita punya tempat yang tepat untuk kita berkata, Tuhan, segala khawatirku aku serahkan kepadamu. Katakan amin. Katakan amin. Makanya hari-hari ini ayo kita susun kembali prioritas hidup kita yang sesungguhnya. Oh, apa yang menjadi terpenting? Itu yang harus kita tempatkan pada tempat yang tepat. Tempat yang tepat hanya Tuhan. Amin. Sedang mau bebas dari kekhawatiran? Ayo tempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Ada pujian berkata, yang terutama di dalam hidup ini. Apalagi? Memuliakan nama Yesus. Jadi yang terutama dalam hidup kita, mendige, ya, yang terutama dalam hidup kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita, saya percaya kita bisa mengalahkan kekhawatiran. Ingat loh saudara, kekhawatiran menyebabkan hidup kita tidak tenang.
Kekhawatiran menyebabkan hidup kita nggak bahagia. Kekhawatiran membunuh iman. Setiap firman yang ditaburkan, kekhawatiran membuat terhimpit. Kenapa? Kita sudah ada pengejaran tersendiri. Wah, ini firman Tuhan tidak cocok. Saya lagi inginkan ini, saya lagi inginkan itu. Saudara, itu akan membunuh iman kita, saudara. Kekhawatiran juga membuat atau mengundang penyakit. Masih mau tubuh kita jadi rumah kekhawatiran? Mau, saudara? Mau enggak? Kalau enggak, kasih tepuk tangan lah buat Tuhan. Bilang sama-sama, rumah saya, hidup saya adalah rumah kediaman Tuhan. Amin. Makanya Yesus ketika dia masuk ke bait Allah, dia menjumpai banyak pedagang, penukar uang dan sebagainya. Dia usir semuanya itu dan ada kalimat berkata, rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Artinya apa? Orang percaya hidupmu adalah rumah tempat kediaman Tuhan. Hidupmu adalah rumah yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hidupmu adalah rumah yang membawa dampak. Katakan amin. Bukan jadi rumah kekhawatiran, bukan jadi rumah ketidaktenangan, bukan jadi rumah ketakutan, saudaraku. Karena ketakutan, kekhawatiran itu akan mengundang setan masuk dalam tubuh kita. Halo. Kekhawatiran, ketakutan itu merupakan undangan kepada dia. Saudara bilang, kok belum pernah cetak undangan, lo kenapa dia datang? Ya Anda nggak perlu buat undangan, tapi di hatimu ada benih ketakutan. Makanya hati kita harusnya apa? Bebas dari kekhawatiran, saudaraku. Nah, untuk itu saudara, mulai hari-hari ini susun kembali, perbaiki kembali apa yang menjadi prioritas hidup kita hari-hari ini. Kalau itu Tuhan, saya percaya Tuhan yang engkau jadikan prioritas adalah sumber segalanya. Kekuatan, kemenangan, sukacita, perlindungan ada padanya. Ketika engkau khawatir, dialah alamat yang tepat. Ketika engkau takut, dialah alamat yang tepat. Sebab dia yang menjadi segalanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Sama-sama katakan, saya harus jadikan Tuhan jadi prioritas yang utama. Jadi hari-hari ini apa yang harus jadi prioritas kita? Tuhan. Kalau dia jadi prioritas, maka segenap hati kita akan apa? Cari dia. Sungguh-sungguh dengan dia. Sungguh-sungguh saudaraku datang kepada dia, saudara. Nah yang kedua saudaraku, bagaimana supaya kita tidak menjadi khawatir. Kita lihat Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang kedua untuk saudara dan saya tidak menjadi khawatir dan mengalahkan kekhawatiran adalah mengucap syukur. Kalau dia menjadi tempat yang utama, prioritas hidup kita, maka setiap kita akan selalu datang kepada dia, menghadapi keadaan apapun, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Ini akan sangat menolong kita, saudaraku. Menghadapi hari-hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Deklarasikan firman, ucapkan firman, perkatakan firman. Agar apa saudara? Agar hati kita tidak dikuasai kekhawatiran. Karena bahaya kalau hati kita dikuasai kekhawatiran, saudara. Nah untuk kita bisa memenangkan ketika kekhawatiran menyerang hidup kita lewat berbagai keadaan yang terjadi, akhirnya kita dikuasai kekhawatiran, mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Nah orang yang mengucap syukur artinya apa? Dia percaya segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buka di dalam Roma 8 ayat 28. Kita akan lihat ayat ini saudara. Roma 8 ayat 28. Seberapa saudara yang rindu Tuhan turut campur tangan? Halo, mana saya mau lihat tangannya? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Iya, kita sama-sama baca 2, 3. Kita tahu. Kapan taunya? Kapan taunya? Bilang sama sebelahnya, selalu sih setelah terjadi.
Betul. Loh ayat ini bilangnya apa? Sekarang. Tapi seringkali kita setelah terjadi. Ya udah telat tuh saudara ya. Jangan setelah terjadi. Mulai sekarang harus tahu dulu. Apa yang harus kita tahu? Kita tahu sekarang apa? Apa? Bahwa Allah turut bekerja. Artinya apa? Allah turun tangan. Allah campur tangan. Amin. Dalam segala sesuatu untuk apa? Segala sesuatu yang terjadi biasanya enak atau enggak enak? Enak apa enggak enak? Enggak enak saudaraku. Tapi kan kalau Allah turun tangan, campur tangan saudara, maka yang tidak enak Allah bisa mengubahkan menjadi berkat buat setiap kita. Ya, sebelum kita selesaikan ayat ini. Sadrak Mesak Abednego dilempar ke dapur perapian. Enak apa enggak enak? Enak apa enggak enak? Enggak enak. Tapi mereka tahu sekarang. Ya, mereka apa? Tahu sekarang bahwa Allah campur tangan. Maka sesuatu yang tidak enak Tuhan bisa ubah menjadi apa? Kebaikan. Nah, akhir ceritanya mereka diselamatkan apa enggak? Halo? Diselamatkan apa enggak? Nah, kalau mereka akhir ceritanya diselamatkan, berarti setiap kita tahu nggak sekarang bahwa apapun yang terjadi ujungnya kita akan keluar sebagai pemenang. Ujungnya kita akan keluar lebih dari pemenang. Nah, kalau tahu ucap syukurnya di depan dong. Jangan di belakang. Memang sih ada yang makan, habis makan bayarnya belakangan. Tapi kan lebih banyak juga sekarang sebelum makan bayar dulu. Iya kan? Bilang sama sebelah saudara, bayarnya sekarang. Jangan nanti. Ucap syukur. Kalau engkau mau lihat jalan kemenangan di depan sini mulai. Ucap syukur sama Tuhan. Di depannya engkau sudah mendeklarasikan firman. Di depannya engkau tinggikan Tuhan. Amin. Saudara, waktu Yosua disuruh sorak-sorai, itu tembok Yeriko udah runtuh belum? Halo? Ini ada orang gak nih? Tembok Yeriko udah runtuh? Di mata Yosua dan Israel tembok Yeriko tebalnya lebih kurang 7 meter. Tingginya lebih kurang 14 meter, saudara. Kira-kira dalam logika kita, saudara, mungkin gak sorak-sorai itu tembok yang kokoh runtuh? Halo? Gak mungkin. Yosua bersorak setelah runtuh atau sebelum runtuh? Berarti kalau sebelum Yosua di posisi sudah percaya atau belum percaya bahwa itu terjadi? Sudah. Kalau belum percaya dia bilang, Tuhan lu lakukan dulu baru gue percaya. Bilang sama sebelah saudara, kalimat yang begini gue sering dengar. Kasih tahu dong sama sebelah saudara. Kalimat yang begini sering gak kita dengar? Lu doain gue dulu, kalau gue udah sukses gue baru percaya Tuhan. Mau ngapain? Yang kayak begitu gue gak akan pernah doain. Bener aja. Kenapa? Permainkan Tuhan, saudara. Lah, saudara, Yosua di depan dia sudah mulai bersorak. Kenapa? Dari depan dia sudah percaya bahwa apa yang dia lakukan sudah terjadi. Makanya saudara, ketika engkau di gereja sorak, masalah boleh besar, persoalan boleh besar, tantangan hari-hari ini berat, jodoh belum datang, yang situ sudah dapat, kenapa saya punya belum? Yang sana udah dapat, kenapa saya punya belum? Sudah. Amin. Amin. Yang sana kok sudah dipulihkan keluarganya, kenapa saya punya belum? Yang sana dicuri kuntilanak sudah dibalikin, kenapa saya punya belum? Ayo dong, dimanapun kau ada dalam kesukaran, di tempat itu kau tinggikan Tuhan. Kenapa? Karena kau percaya Tuhan sudah melakukannya. Memang kasat mata belum lihat, tapi ujungnya aku sudah lihat. Halo, ketika engkau melakukannya, Tuhan campur tangan. Siapa yang mau Tuhan campur tangan? Halo, ayo berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Ketika sesuatu terjadi,
Ada orang yang lebih hebat dari sesuatu yang terjadi, artinya dia bisa mengamankannya, dia intervensi, artinya campur tangan saudara, pasti akan beres. Terjadi dulu, baru ada sesuatu, ada satu pribadi yang lebih hebat dari apa yang terjadi, mungkin karena pengaruh dia saudara, ketika dia turun tangan, campur tangan, bukan turun tangan, itu campur tangan karena sudah terjadi dulu kan, dia campur tangan di situ, beres enggak? Beres enggak? Saya pernah nih ya, karena pasti saudara sebagian pernah lah. Ketika saudara lagi mau ditilang nih ya, sama polisi gitu lah ya. Dihentikan, ditilang saudara. Wah saudara, mulailah. Tiba-tiba saudara, ada seseorang yang pangkatnya lebih tinggi. Ya kan, lebih tinggi saudara. Dia lewat di situ, dia panggil kita. Kamu kenapa? Iya nih, ada urusan nih, kena nih. Dia cuma bilang sama bawahannya, beres gak? Itu namanya campur. Ngerti gak maksud saya? Coba tepuk jidat dulu saudara. Bangun dulu. Nah, kalau saudara hadapi masalah, kan tadi aku udah bilang saudara, dia adalah Tuhan yang mengatur dan menjamin. Mana suaranya? Dia adalah apa? Mengatur dan dia jamin. Semua boleh terjadi. Yang terpenting pribadi yang dahsyat itu campur tangan. Masalah hari ini boleh terjadi, goncangan boleh terjadi lebih dahsyat. Yang ampunya langit dan bumi ada di pihak saudara. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Ayo dong libatkan dia. Ayo dong sertakan dia. Ayo dong memandang kepada dia. Ayo dong jadikan dia menjadi prioritas yang terutama dengan dia atas hidup kita. Katakan amin. Maka dia akan turun tangan. Kalau dia turun tangan, beres. Dia turun tangan, beres. Saya ingat nih satu waktu berapa tahun yang lalu saya kan urus KTP ke kelurahan. Saudara, saya lihat orang ya mungkin sampai seginilah ngantri saudara. Kurang lebih karena sampai di luar kan, ngantri. Saya lihat, waduh saya udah telat nih. Ya, saya datang lah sama Celia, mau urus KTP seumur hidup. Saudara, saya bilang rame banget nih. Saya udah paling belakang, ini mau ngantri sampai kapan? Jam berapa kita harus pergi? Kami harus pergi lagi, kalau nggak salah mau ke Pontianak atau kemana lah. Jadi nggak mungkin, kalau saya lebih dari 1 jam udah nggak mungkin saudara. Dalam hati ini mau pulang aja. Ada satu orang keluar kecek dengan seragam pegawai. Dia lihat, halo Pak Rudi dia bilang. Dia panggil, oh ya Pak, saya bilang. Mau urus apa? KTP. Oh ya Pak, langsung aja Pak. Nggak sampai 15 menit saya punya selesai. Yang lain liatin, lah ini siapa? Dia pikir gue wali kota kali. Saya berdua pulang. Nah pas kebetulan ada teman kita, Philip. Dia ngantri, dia lihat, ini lihat. Ayo, Anda gak perlu khawatir kalau engkau punya backingan yang atas segala-galanya. Mana suaranya? Amin. Ketika lihat orang banyak masalah nggak? Masalah buat saya. Ketika kita melihat keadaan hari-hari ini masalah nggak? Masalah saudara. Tapi kan ada Tuhan. Makanya hari-hari kita hari-hari ini apa? Jadikan dia jadi prioritas. Ucap syukur. Naikkan sorak-sorai. Naikkan pujian. Saya undang para pemuji boleh maju ke depan. Haleluya. 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 Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Lebih lagi
Lebih lagi serukan. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Bagian kita adalah nyanyikan kemenangan, sorakan kemenangan. Maka Tuhan akan campur tangan ada setiap keadaanmu. Jangan khawatir, jangan takut. Tempatkan dia dalam posisi yang terutama dalam hidupmu. Miliki hati yang mengasihi dia. Mari saudaraku, kita memperbaiki apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kalau itu bukan Tuhan, maka kita akan terus dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Tetapi kalau Tuhan kita tempatkan dalam posisi yang tertinggi, dia prioritas atas hidup kita, saya percaya engkau akan melihat Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan. Haleluya. Katakan ku nyanyi haleluya. Haleluya. Amin. Oh, dia hebat. Dia ajaib, dia perkasa. Amin. Lebih lagi katakan ku nyanyi. Kami percaya engkaulah yang terhebat. Kami percaya engkaulah yang perkasa. Kami percaya perbuatanmu luar biasa. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Angkat suaramu saat ini saudara. Mulai engkau mendeklarasikan firman Tuhan atas hidupmu. Engkau dapat berkata, Yesus adalah Tuhan yang mengatur dan menjamin hidupku. Yesus adalah Tuhan yang memberkati dan memelihara hidupku. Yesus adalah Tuhan yang menyertai aku dan memberikan aku kemenangan. Sehingga aku tidak perlu takut, aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu gentar, aku tidak perlu cemas. Karena aku percaya Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan atas semua keadaanku, atas semua persoalanku. Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan pastinya menolong, memberi kemenangan. Tuhan pelihara hidupku. Tuhan buka jalan atas setiap tantanganku. Tuhan buka jalan atas setiap persoalanku. Mari serukan, doakan. Aku percaya Tuhan menjamah engkau. Aku percaya Roh Kudus memenuhi engkau. Aku percaya Roh Kudus melawat setiap kita. Kita akan pulang dengan mujizat. Kita akan pulang dengan kesembuhan. Kita akan pulang dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya, sorakan haleluya. Oh haleluya, haleluya. Mari, mari puji dia, haleluya. Oh rabasyara barabara. Angkat dua-dua tanganmu, saya mau berdoa buat setiap engkau, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah. Engkau saat ini terima dalam nama Yesus berkat Tuhan, anugerah Tuhan dicurahkan dengan ajaib terjadi atas hidupmu. Hidupmu diberkati, keluargamu diberkati, pertolongan Tuhan terjadi. Dia Allah yang dahsyat, dia campur tangan, dia turun tangan, dia membela, dia memberkati, dia ada di pihakmu. Haleluya, haleluya. Bersama Tuhan engkau tidak khawatir, tidak perlu khawatir. Lihat masa depanmu, dia menjaminnya. Lihat hidupmu, dia menjaminnya. Usaha pekerjaanmu, dia menyertai, dia menyertai. Yang percaya sorakan haleluya. Teriakan ku nyanyi haleluya. Amen. Mari diserukan. Lebih lagi angkat tanganmu, serukan, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya,
sempurna dalam hidup kita, amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan khawatir. Karena engkau milik Allah. Haleluya, silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Korudi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sangat memberkati kita semua, amin. Saya mau melihat tangan-tangan diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Oh, dahsyat Allah kita, amin. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan ke dalam amplop yang saudara terima. Dan bagi saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan ataupun memberikan persembahan lainnya, saudara bisa mendapatkan amplop di belakang di atas kotak persembahan. Dan setelah ibadah ini selesai, persembahan saudara dapat dimasukkan ke dalam amplop, ke dalam kotak yang ada di belakang. Dan bagi saudara yang di rumah, saudara bisa melalui via transfer. Oke. Saat ini kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan setiap kami dan kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, dan kami tidak perlu khawatir karena Engkau Allah yang menjamin hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau pakai persembahan ini, percayaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan, biarlah sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Masuk. Mama, ada apa Mah? Loh, Papa lupa ya, hari ini kan hari Minggu, kita pergi ibadah. Mama gak lihat ya, Papa lagi sibuk. Papa lagi banyak kerjaan nih. Ya udah, Mama pergi ibadah sama Redin ya. Ibadah. Gak tau orang lagi sibuk apa. Ya Pak. Iya Pak, saya akan bayar Pak. Berikan saya waktu Pak. Ya Pak. Ya. Papa kenapa? Nih Pak, minum dulu. Papa kenapa? Kan Mama lihat kayak kebingungan. Mama kan udah tahu. Kita udah banyak utang. Bisnis kita udah bermasalah lagi. Papa lagi ditagih sama penagih hutang nih. Papa lagi mikir gimana cara bayarnya. Pak, Mama punya saran buat Papa. Gimana kalau Papa sekarang tenang dulu, terus berdoa? Namanya doa bisa menyelesaikan masalah. Dah, jangan lupa Papa. Re, Mama mau ngomong sesuatu. Ada apa, Mah? Gini loh, papamu tuh punya masalah sama bisnisnya. Terus kenapa, Mah? Kan kita punya
punya Tuhan. Justru itu, papamu itu ya selalu aja ngandalin kekuatannya sendiri. Tadi aja mama tuh nasihatin dia nggak mau dengerin mama. Kamu mau nggak bantuin mama nasihatin papa kamu? Boleh dong ma, kalau gitu sekarang aku langsung deh samperin papa. Hai pa. Gimana dalam sekolah kamu? Baik kok pa. Ngomong-ngomong aku ganggu nggak pa? Enggak. Boleh nggak aku nanya sesuatu? Mau nanya apa? Papa lagi ada masalah ya sama bisnisnya? Iya, emang kenapa? Kamu tahu dari mana? Pasti dari mamamu ya? Iya pak, mama ada kasih tahu aku soal permasalahannya papa. Oh gitu, jadi Rere ada solusi atau salah apa buat papa? Nah jadi gini pak, aku tuh punya saran. Kan papa sekarang lagi bermasalah sama bisnisnya papa. Gimana kalau papa serahin semua masalah papa ke Tuhan? Rere yakin Tuhan pasti buka jalan buat papa. Dan juga papa pasti nggak tahu kan apa yang bakal terjadi hari-hari ini. Buktinya kayak sekarang, bisnis papa jadi bermasalah kayak gini. Pasti papa capek kan? Ya udah pak, kalau gitu kita doa bareng yuk. Oke, boleh. Tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kananmu engkau berharga di mata Tuhan. Segala pujian bagimu. Sedangkan masmuliakanmu. Surga bumi kan berseru. Satu Berikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagimu. Sedangkan masmuliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pimpinan Tuhan ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari umat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah terima berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Dalam perjalanan ini Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga kita memiliki kemenangan yang pasti di dalam Yesus. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, maju terus dalam Tuhan.